Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungkas Kurniawan R. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik ya. Di sini saya akan melaksanakan observasi kepada rekan sejawat saya, Bapak Atang Prayoga, untuk melaksanakan nanti adanya observasi dan pasca observasi. Nah, di sini saya akan melaksanakan observasi terlebih dahulu bersama Bapak Atang Prayoga. Dan demikian, selamat menyaksikan observasi. Oke, Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Pak Mas. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Oke, di sini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi ya Pak. Iya. Di pra-observasi ini tujuannya adalah supaya nanti Pak Yoga siap untuk melaksanakan observasi, mungkin lebih percaya diri nanti bisa melaksanakannya, dan nanti kita sambung dengan pasca observasinya. Iya Pak. Baik Pak Yoga, di pra-observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Iya. Kira boleh Pak? Boleh. Siap. Boleh Pak. Oke. Nah, Pak Yoga, tujuan pembelajaran yang bagaimana yang Pak Yoga inginkan nanti saat pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas itu nanti melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila secara utuh dan mengkomunikasikan dengan efektif. Oke, berarti nanti ini ada kolaborasi ya? Iya. Pembelajaran yang lebih efektif karena adanya kolaborasi antar teman ya? Iya. Oke. Untuk pengembangan yang ingin Pak Yoga capai itu apa Pak? Pengembangan yang ingin saya capai juga agar di kelas itu anak terasa nyaman untuk belajar serta mampu berkolaborasi antar teman dan bisa mempresentasikan nanti di depan kelas. Oke, berarti biar anak murid nanti menjadi nyaman di kelas ya, Iya. mampu berkolaborasi dan berani tampil di depan ya, Iya. nanti Pak, Iya, presentasi yang ini. Betul. Oke, selanjutnya Pak Yoga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Yoga terapkan nanti, seperti strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, yang pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, lalu strateginya memakai PJBL Pak. Ya, bagus sekali Pak Yoga ya, karena sekarang kurikulum merdeka ya, Iya. kita harus terbiasa lah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan PJBL. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya untuk medianya nanti kira-kira menggunakan apa saja itu Pak Yoga? Untuk media nanti saya akan memakai proyektor disertai laptop karena di situ nanti akan ada penayangan video Pak. Video pembelajaran serta nanti disediakan juga buku teks paket PPKN kelas 7 dan LKPD-nya serta nanti ada buku penunjang yang lain yang relevan dengan pembelajaran saat ini. Oh, jadi nanti menggunakan media itu adalah video ya. Iya. Mungkin anak-anak akan lebih senang kalau menonton video ya Pak, Iya. dan belajar. Betul Pak. Kira-kira akan dilaksanakannya kapan Pak? Dan tadi Bapak bilang kelas 7 ya? Iya. Oke, berarti di kelas 7 apa ya nanti? Iya. Kira-kira nanti dilaksanakannya hari apa dan di kelas berapa? Nanti pembelajaran rencana saya akan dilakukan di kelas 7A bertepatan pada hari Rabu tanggal 2 September 2024 Pak. Oke. Ya, insya Allah bisa kita laksanakan bersama ya Pak Yoga ya. Siap Pak. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Yoga dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Ya, alhamdulillah saya menjadi lebih percaya diri Pak, karena bisa sharing-sharing juga dengan Pak Pungkas mengenai pembelajaran, lalu strategi dan yang lainnya.
dan saya lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran. Oke. Alhamdulillah ya Pak Yoga, jadi lebih percaya diri dan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran ya. Iya. Baik Pak Yoga, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk perbincangan kita hari ini ya. Ya, sama-sama Pak. Kita bertemu lagi nanti di saat observasi dan setelah pasca observasi ya Pak Yoga. Iya. Oke, terima kasih Pak Yoga atas waktunya ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Yoga Listiana tentang pra-observasi yang akan dilaksanakan nanti tanggal 2 November di hari Selasa di kelas 7A. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan. Siap, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Coba Pak Guru akan mengecek kehadiran apakah hari ini ada yang tidak masuk atau tidak. Pak Guru absen dulu. Aini Azkia hadir. Apra hadir. Atpira hadir. Ata Belpa. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu melalui literasi dari berbagai sumber. Peserta didik dapat mengidentifikasikan latar sejarah kelahiran Pancasila secara benar dengan menunjukkan empati pada orang lain. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis kronologis lahirnya Pancasila secara runtut, menunjukkan komunikasi yang efektif. Siapa yang mengusulkan sila Pancasila? Soekarno, betul. Nah, nanti di pembelajaran kali ini kita akan mengenal tokoh-tokoh siapa saja yang mengusulkan sila ataupun sila Pancasila, lalu Pancasila itu berasal dari mana, itu akan kita bahas di pembelajaran kita kali ini ya. Ya, nanti setelah ini silahkan kalian membentuk kelompok dan kita akan berdiskusi mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Silakan, saya kasih waktu kalian untuk membuka buku paket, baca dulu, cari informasi-informasi yang penting ya, yang ada di buku ataupun buku sejarah, buku LKS yang ada di meja kalian, ataupun bisa browsing di internet. Silakan. Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Artian, 3 fungsi dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Nanti setelah ini kita diskusi bareng-bareng untuk membahas latar sejarah Pancasila. Nah, untuk mengingat lagi, saya sebutkan kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk pada pembelajaran minggu lalu. Coba sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok. Silahkan. Dan untuk setiap kelompok nanti akan mendapatkan LKPD-nya ya. Setiap kelompok di sini sudah ada. Silahkan kalian baca nanti LKPD-nya. Di situ juga sudah saya tuliskan petunjuk kerja nanti ya. Ini saya bagikan dulu.
satu kelompok, satu amplop. Sini sudah ada LKPD-nya untuk melengkapi kegiatan kalian. Ini kelompok 3. Lalu kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan untuk berdiskusi agar kalian bisa mendeskripsikan atau kalian menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Nah, bagaimana diskusi kelompok? Sudah selesai apa belum? Sudah. Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Bagus, berarti kalian sudah selesai semuanya ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lahirnya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya perkenalkan nama saya Adib. Silakan rekan saya membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Dari kesekian diskusi, hasil diskusi kelompok masing-masing, apakah sudah jelas bagaimana kronologis lahirnya Pancasila itu? Sudah? Ya, berasal dari sidang BPU PKI ya, yaitu sidang pertama, sidang BPU PKI pertama. Lalu ada usulan dari para tokoh pendiri negara, siapa saja? 1, Insinyur Soekarno. 2, Mr. Muhammad Yamin. 3, Mr. Supomo. Ya, ada 3 tokoh yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Lalu disahkan ya. Dan muncullah yang pertama yaitu Piagam Jakarta. Ya, di situ tertulis rumusan-rumusan sila Pancasila. Lalu disahkan oleh badan yaitu PPKI ya. BPU PKI yang merumuskan, PPKI yang mengesahkan. Betul. Nah, sudah jelas? Apakah ada pertanyaan mengenai kronologis lahirnya Pancasila? Tidak ada. Nah, jadi sejarah Pancasila ya. Setiap sila mempunyai lambang-lambangnya juga. Sila 1 lambangnya apa? Bintang. Sila 2, sila 3, sila 4. Iya. Saya coba, ini ada refleksi ya. Apa yang akan kamu peroleh dari pembelajaran pada hari ini? Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya. Yang saya peroleh tentang sejarah lahirnya Pancasila, dari saya tahu kronologis lahirnya Pancasila.
Ya, jadi kita sudah dari tadi ya membahas tentang kronologis. Kamu akhirnya tahu kronologis lahirnya Pancasila. Kenapa 1 Juni? Nah, kan hari lahir Pancasila 1 Juni. Terus siapa lagi? Bagaimana menurutmu bagian yang mana ya? Yang paling sulit? Ada nggak yang paling sulit dari pembelajaran kita pada hari ini? Oh ada. Apa? Belpa? Sulit menghafalkan usulan-usulan dari para tokoh. Oh, usulan sila dari para tokoh. Jadi Belpa kesulitan untuk menghafal usulan sila dari para tokoh. Ya, nanti lama-kelamaan kita akan bisa ya, tapi kita harus giat belajar. Kamu, ayo, bagaimana untuk memperbaiki hasil belajar kalian gimana? Ya, belajar dengan giat. Bagus, terus? Ya. Selalu memperhatikan guru. Ya, bagus. Terus? Ya. Tiap malam saya usahakan untuk selalu belajar. Bagus, itu kebiasaan. Kalian di rumah harus selalu belajar. Ya, biar bisa, biar cepat untuk memahami. Terakhir, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan diberikan pada pembelajaran pada hari ini? 5. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian semuanya luar biasa. Hari ini penuh dengan bersemangat pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti di rumah kalian mengerjakan tugas halaman 27. Nanti silakan dibuka buku teksnya. Itu ada tugas untuk kalian kerjakan halaman 27. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Nah, ada pertanyaan lain atau tanggapan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada atau tidak? Tidak ada. Mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yoga kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ya hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Pak. Ya, langsung saja, maksudnya kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi di awal ya. Terus kita sudah melakukan observasi dalam kelas. Nah, selanjutnya dilakukan sekarang yaitu pasca observasi itu Pak ya. Nah, pasca observasi ini tujuannya untuk dapat mengevaluasi, mungkin merefleksikan apa yang sudah Pak Yoga lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas. Iya. Jadi intinya kita di sini ya saling diskusi ya Pak ya, iya, sharing ya. Jadi tidak ada yang tidak menggurui lah intinya gitu. Saat melakukan ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Nanti bila berkenan Pak Yoga untuk menjawab pertanyaan dari saya gitu Pak Yoga. Iya, siap. Nah, jadi sudah saya sampaikan tujuan dengan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama mungkin perasaan Pak Yoga dulu setelah melakukan observasi itu gimana perasaannya Pak? Perasaannya ya sangat senang juga sih. Iya. Jadi kita bisa sharing-sharing mengenai pembelajaran. Lalu kan kita juga bisa tahu nanti apa kekurangannya, apa kelebihannya. Dan yang pasti peningkatan pembelajaran di kelas itu. Iya, iya. Yang meningkatkan kualitas. Iya. Penting. Ya intinya kita saling kerjasama nantinya Pak ya. Iya. Nah, dari yang sudah Pak Yoga lakukan di kelas, pembelajaran di kelas itu, ini saya mau nanyakan tentang mungkin
yang Pak Yoga rasakan tadi, apa Pak Yoga merasakan ada hal-hal yang sudah baik yang Pak Yoga lakukan, atau masih ada yang harus diperbaiki, itu baik dari Pak Yoganya sendiri sebagai pengajarnya atau dari muridnya gitu ya. Mungkin yang pertama mungkin kelebihannya dulu lah. Kira-kira Pak Yoga merasa gimana kelebihan dari pembelajaran kemarin itu? Saya jawab ya Pak. Ya. Kelebihan pembelajaran kemarin itu tentunya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya, Pak. ya. Iya. Sejauh itu saya baru berapa kali itu di dalam pembelajaran menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin juga saat melaksanakan pembelajaran di kelas itu, yang kebetulan di kelas 8C yang notabene-nya anak-anaknya ada siswa atau peserta didik yang mahir, dan ada juga yang tergolong sedang, dan ada juga yang tergolong kurang mahir Pak. Jadi saat itu saya kelompokkan anak-anak tersebut dalam kelompok diskusi. Dan alhamdulillah peserta didik juga sangat baik dalam berdiskusi. Namun kelemahannya, kekurangannya itu. Iya, kekurangannya. Itu dari siswa juga ada sedikit beberapa anak yang kurang aktif. Beberapa anak kurang gitu. aktif. Ya. Mungkin kedepannya juga itu bisa ditingkatkan lagi cara mengaktifkan siswa itu bagaimana. Lalu untuk kekurangan dari saya kemarin juga dalam pengelolaan waktu juga Pak. Iya, iya. Kemarin waktunya saya mungkin terlalu lama itu ya. Dan di diskusi juga itu terlalu lama. Iya, iya, iya. Dalam pengerjaan diskusi kelompok juga ada yang lama mengerjakannya, juga itu jadinya mengurangi waktu pemberian materi juga. Oke. Berarti menurut Pak Yoga kelebihannya baru mencoba beberapa kali pembelajaran berdiferensi dan KSE, alhamdulillah sudah dapat berjalan dengan baik ya. Itu maksudnya sudah bisa menerapkan itu diferensiasi konten di awalnya, terus proses ya, dan sampai diferensiasi produk sudah dilakukan ya. Terus menurut Pak Yoga tadi kekurangannya mungkin di keaktifan siswa ya. Beberapa siswa kurang aktif di kelas. Terus yang kedua dalam pengelolaan waktu ya. Nah, dari kita bahas satu-satu dulu Pak ya untuk kekurangannya. Ada kan tadi katanya siswa kurang aktif. Kurang aktifnya itu mungkin kurang aktif dalam pembelajarannya itu di bagian mana itu Pak? Dalam diskusi kelompok Pak, itu ada beberapa anak yang memang enggan untuk saling sharing tentang LKPD-nya atau permasalahan yang harus dibahas di kelompok itu. Jadi masih mengandalkan temannya sendiri Pak. Gitu. Ya berarti dia dalam satu kelompok berarti masih mikirnya ada yang ngerjakan ini mungkin ya, gitu ya. Kita diam aja lah gitu ya. Berarti itu dalam apa tadi Pak bilang ada yang mahir, kurang mahir atau yang sedang gitu ya. Berarti dalam satu kelompok itu ada semua itu ya. Iya. Atau dipisah mahir sendiri? Ya, ada yang mahir sendiri Pak. Ada yang mahir sendiri. Ya, itu ya terutama yang kurang mahir. Berarti satu kelompok itu ada mahir sendiri, satu kelompok itu mahir semua. Iya. Terus yang sedang? Iya. Oh berarti bukan digabung di antara, dipisah ya. Terus itu tadi kan tentang keaktifan siswa, anak mengandalkan temannya ya. Terus waktu itu Pak Yoga lakukan apa untuk anak itu pas saat pembelajaran kemarin biar anak itu jadi aktif tuh? Nah, saya mencoba untuk mendekati secara individual Pak anak tersebut, lalu mencoba membantu apa yang menjadi kesulitan dari
pengerjaan materi itu atau LKPD yang sedang dikerjakan anak tersebut. Dan alhamdulillah setelah mereka saya bimbing ya untuk mencari bagaimana biar aktif pengerjaannya bagaimana, lalu biar mereka aktif itu bagaimana. Dan alhamdulillah saat presentasi kelompok dia mau untuk berbicara di depan juga. ya. Ya berarti dia kurang aktif walaupun masih malu-malu. Iya. Ya, berarti kan kurang aktif di kolaborasi, tapi dari maju ke depan malah berani ya gitu, walaupun Ya, masih malu-malu. malu-malu. Berarti mungkin tidak itu ada kondisi siswa itu ada istilahnya yang kurang aktif itu, anak itu mungkin merasa ada kurang paham dari materi yang diajari Bisa jadi, oleh Pak. Pak Yoga, atau dia kurang aktif karena dia tidak mau bergabung dengan teman satu kelompoknya, atau karena apa Pak? Mungkin Bapak bisa tahu itu mungkin. Sepertinya itu dia itu memang kesulitan Pak, kesulitan dalam memahami materi ya. Yang lain itu kan saya ngasih materi itu berbeda-beda. Oh bukan materinya, tugasnya. Tugasnya juga yang beda. berbeda-beda. Oh iya. Untuk kelompok 1 saya kasih tugas yang agak sulit, itu yang kelompok mahir. Yang sedang juga tugasnya berbeda, dan yang kurang mahir juga itu berbeda tugasnya. Berarti itu yang kurang aktif di kelompok yang Iya, kurang yang mahir kurang, ya? iya. Kurang mahir. Oh iya, ya. Oke, berarti yang kurang mahir ini adalah arti mereka kemauan belajarnya kurang, atau bagaimana itu maksudnya yang kurang Iya, itu mahir? kemauannya yang kurang sebenarnya. Kemauannya yang Terlihat kurang. malas di kelas Malas, juga, ya. anak tersebut kelihatan malas gitu Pak. Dan itu tantangan buat saya juga. Iya. Bagaimana caranya biar anak tersebut itu ya sukalah sama pelajaran itu. Kalau di kelas juga bisa lah kalau memperhatikan saat di kelas kayak gitu. Oke. Itu untuk keaktifan anak. Untuk permasalahan kedua mungkin tadi masalah waktu ya. Iya. Di paling banyak waktunya kemarin dipakai buat apa, penjelasan kah atau apa? Diskusi Pak itu. Diskusi ya. Iya. Diskusi kelompok itu waktunya yang paling lama itu kemarin. Iya. Kan itu saya pemutaran video itu berdurasi sekitar 6-7 menit kalau nggak salah. 6-7 menit, lalu disambung dengan materi dari PowerPoint ya. Iya. Saya mencoba menjelaskan ulang dari materi PowerPoint itu, dan setelah itu baru membagikan LKPD untuk diskusi kelompok. Berarti Dan itu lumayan menyita menguras waktu. waktu. Iya. Ya, berarti yang paling banyak di diskusi kelompok ya. Iya. Selain itu ada waktu yang berlebih lagi nggak di kegiatan pendahuluan mungkin itu? Enggak, saya kira enggak Pak, itu untuk mendahuluan malah cepat Pak. Paling lama memang itu di diskusi. Setelah diskusi hampir berapa menit lagi tuh waktu selesai, sekitar 30 menit lagi langsung menugaskan untuk presentasi di depan. Berarti dari diskusi itu kenapa kok bisa istilahnya waktunya bisa berlebih, apa itu tidak dilihat waktunya, diskusi waktunya sekian Nah, itu, Pak. gitu. Iya, kan anak itu kan ditanya udah selesai apa belum? Belum juga. Jadi waktunya nambah lagi itu, gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan jadi ada 2 permasalahan ya Pak ya. Pertama untuk keaktifan siswa, yang kedua untuk pengelolaan waktu. Nah, ini mungkin dalam kekurangan yang Pak Yoga bilang kekurangan, atau mungkin yang harus diperbaiki ya. Adakah Pak Yoga memberi penjelasan, atau mungkin menurut Pak Yoga itu dari kedua masalah ini itu kira-kira permasalahan utamanya itu apa gitu loh, kok bisa aktif, satunya waktunya kurang kok malah berlebih, itu permasalahan dari anaknya, dari Pak Yoganya, atau dari karena emang tidak fokus dalam mengajarnya atau gimana? Ya, mungkin kedepannya nanti
saya cari cara lain ya, itu untuk lebih mengaktifkan siswa kembali. Salah satunya mungkin dengan diskusi kelompok lagi, yang membagi siswa atau peserta didik dengan kelompok yang berbeda-beda lagi, tidak satu kelompok yang kayak kemarin. Lalu menambahkan permainan yang edukatif, Pak. Oh iya ya. Ya, permainan-permainan yang edukatif yang relevan dengan materi yang saya ajarkan kemarin. Ya bisa saja tentang misalkan adanya teka-teki, silang, atau mencari kata, ataupun yang lainnya, dan itu saya serahkan kepada peserta didik yang harus memecahkan permainan-permainan itu nanti. Karena setiap anak di dalam kelompok itu juga akan berperan. Oh iya iya. Ya, saya kasih peran setiap anak dalam kelompok tersebut, lalu mereka wajib untuk mengerjakan LKPD yang saya kasih. Oke. Ini sambil saya catat Pak ya. Tadi Iya. kan berarti permasalahannya itu kan, maksud saya permasalahannya itu berarti kan dari Pak Yoga dalam mengatur waktunya mungkin kurang efektif, terus keaktifan murid dari muridnya ya, Iya. yang kurang aktif di situ. Nah, tadi Pak Yoga jelaskan memberi solusi tadi ya, malah sudah memberikan solusi. Ya, solusi untuk aktifkan siswa mungkin tadi Menambahkan permainan permainan edukatif yang relevan. yang relevan dengan materi yang diberikan iya. nantinya ya. Oke, permainan edukatif. Lalu untuk kira-kira nanti permainan edukatifnya itu untuk ini apa tidak menambah waktu, Pak? Tadi kan waktu bermasalah nih. Iya. Ya kurang waktunya, waktunya malah kelamaan ditambah dengan permainan. Nah, Apakah itu, nanti Pak, berarti saya harus bisa mengelola waktu itu, bagaimana caranya biar bisa menyelipkan permainan yang edukatif itu untuk mengaktifkan siswa. Ya. Mungkin dari waktu untuk diskusi kelompok nanti bisa itu lagi, Pak. Ya mungkin pembelajaran tidak selalu berdiskusi dalam kelompok ya, mungkin pas tidak diskusi mungkin bisa diterapkan ya, gitu ya, mungkin seperti itu ya mungkin. Nah, tadi untuk aktifkan siswa menurut Pak Yoga dengan permainan edukatif disesuaikan dengan pembelajaran, terus pengelolaan waktu. Nah, pengelolaan waktu ini caranya Pak Yoga supaya waktunya itu tidak berlebih nih, biar waktu dari awal sampai kegiatan inti, penutup itu biar sesuai, pas sampai selesai tuh waktunya sesuai, atau mungkin malah masih menyisakan waktu lah berapa 1-2 menit mungkin gitu. Itu caranya mungkin Pak Yoga mungkin punya solusi gimana biar waktu itu biar pas lah gitu. Iya, nah itu berarti ngepasin waktu yang misalkan pembukaan berapa menit, ya kan? Kegiatan inti nanti berapa menit, dan kegiatan penutup nanti beberapa menit. Mungkin itu pengelolaan dari situ saya harus bisa memecahkannya. Oh ya, mungkin dari misalnya tadi Pak Yoga bilang waktu pendahuluan, mungkin di situ di modul ajar udah ada waktunya ya. Iya. Mungkin dengan memperhatikan waktu ya, maksudnya ya, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti dan penutup ada waktunya, mungkin solusinya dengan memperhatikan waktu tersebut gitu, maksud Pak Yoga gitu ya. Iya, betul. Nah, dari pemecahan masalah yang Pak Yoga sampaikan tadi, terus kekurangan-kekurangan yang disampaikan juga, kira-kira ada lagi tidak yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran Pak Yoga tadi? Selain itu mungkin masalah pembagian kelompoknya, atau mungkin masalah penyampaian materinya, atau yang lain, atau gimana Pak? Ada tidak? Atau cukup dua itu saja mungkin? Untuk permasalahan kemarin itu di pemilihan anggota kelompoknya, Pak, mungkin nanti akan dipecah
ulang lagi ya. Untuk yang kemarin kan yang cenderung pasif itu yang kelompok kurang mahir. Itu bisa dipecah lagi nanti bergabung sama kelompok yang mahir. Oh ya. Gitu dicampur lagi. Oh, berarti nanti dalam pembentukan kelompok diskusi lagi digabung ya. Iya. Antara mahir, sedang sama yang kurang mahir. Jadi nanti biar yang kurang mahir terlibat aktif, maksudnya seperti Iya, itu ya iya, Pak ya. betul. Oke, dari ini jadi pemecahannya yaitu penggabungan kelompoknya. Ini maaf, saya catat dulu ya Pak Yoga. Iya. Menurut Pak Yoga nih dalam pencapaian pembelajaran yang Pak Yoga lakukan dari keaktifan murid yang kemarin diajarkan itu kira-kira sudah berapa persen itu Pak dari keinginan dari Pak Yoga itu? Apa sudah nyampe 100% apa 20% apa 50% apa berapa itu? Pencapaian belajar ya Pak ya? Yang kemarin dilakukan kira-kira. Ya, untuk pencapaian belajar sekitar 90% Pak. Udah 90% ya. Kemarin juga kan saya kasih tugas untuk di akhir untuk evaluasi ya tentang materi yang sudah diajarkan pada hari itu, dan alhamdulillah untuk hasil belajar saat itu ya lumayan cukup baik. Dan yang kelompok yang kurang mahir juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya kayak gitu. Oke. Terus untuk waktu sih itu pengaturan waktu kan kemarin terlalu lama ya. Mungkin ada waktu yang terbuang dan tidak cukup untuk penyelesaian akhirnya. Iya. Nah, dari pencapaian waktu, untuk pencapaian waktu kira-kira berapa persen itu Pak udah dicapainya dengan kendala yang kemarin kelebihan waktu itu? Iya, itu kelebihan sebenarnya waktunya ya. Iya. Wah, berapa kira 60% kah atau udah 90% juga atau? Ya, 85% lah. Iya, iya. Terus kira-kira nih pencapaian berikutnya yang ingin dicapai untuk aktifkan siswa kira-kira mau berapa persen itu Pak sebenarnya? Ya harus 100%. Harus 100%. Wah luar biasa. Untuk peningkatan kualitas itu Iya. pembelajaran. Iya, luar biasa, berarti diharapkan pertemuan berikutnya bisa mencapai 100% ya aktif semua. Yang mudah-mudahan yang Pak Yoga harapkan keaktifan murid itu bisa terlaksana untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya. Terus untuk waktu kira-kira nanti keinginannya pencapaiannya mau berapa persen nih? Mau 100% juga apa mesti di bawah 100? Atau lebih dari 100 ini? Wow. Kalau masalah waktu itu memang saat kita mengajar kan kita nggak tahu ya Mas. Ada kejadian seperti apa ada mengajar, mungkin ya nggak bisa ditentukan pas waktunya atau enggak. Itu lumayan susah, mungkin 95%. 90% ya. Oke. Berarti dari waktu mau 95%, dari keaktifan siswa 100% ya. Nah, untuk mengaktifkan bisa 100% nih Pak, saya penasaran ini jujur saja ya. Untuk bisa membuat siswa aktif 100% tadi kan caranya salah satunya dengan permainan edukatif. Anak lebih cenderung suka permainan Pak. Iya. Ya itu saya kemarin menemukan di internet ya tentang permainan edukatif. Pas itu tentang pembelajaran Pancasila juga. Dan mungkin itu bisa diterapkan itu. Itu contoh Ya, ada contohnya nggak Pak seperti apa main edukatifnya? Banyak Pak itu mengenai teka-teki silang ya kayak gitu. Terus mencari kata itu kan anak juga suka kayaknya. Sempat juga kemarin saya menerapkan di kelas 7 Pak itu. Kelas 9 malah. Di kelas 9 saya menerapkan itu yang permainan yang saya ngasih teka-teki apa ya kayak gitu. Dan itu juga siswanya antusias Pak.
Ya, jadi melalui kayak kuisis juga Pak. kuisis juga ya. Terus itu termasuk kayak ice breaking gitu ya, ada ice breakingnya juga. Oke, jadi intinya untuk Kaltengran biar siswanya aktif lagi, semangat lagi, dikasih permainan edukatif oleh Pak Yoga. Nah, kira-kira permainan edukatif itu nanti di saat apa itu? Apa di awal, pas setelah, atau gimana nanti? Di inti aja Pak. Inti berarti saat diskusi, Bisa, ya, habis setelah diskusi apa diskusi. sebelum diskusi? Sebelum Biasanya sebelum presentasi Pak. Oh, sebelum presentasi. Berarti sebelum anak presentasi, anak dikasih permain edukatif gitu ya? Apa nggak punya cara lain Pak selain permain edukatif buat anak aktifkan anak? Kira-kira ada nggak? Kira-kira apa ya? Bingung ya? Iya ya. Belum, Pak. Ini. Belum ada ide ya. Ya nggak Biasanya apa-apa. inspirasi nanti muncul lagi Pak setelah menerapkan itu, nanti muncul inspirasi-inspirasi yang lain itu. Oke. Kan coba dulu satu, Iya. kayak gitu, berhasil apa tidak. Kalau misalkan, wah ini kurangnya di sini nih, nah kita kan bisa mencari solusi yang lain. Solusi apakah yang tepat untuk pembelajaran ini, materi ini, karena setiap materi juga kan kita harus menyesuaikan. Iya. Oh materi ini cocoknya ini nih, kayak Iya. gitu. Oh cocoknya bermain peran misalkan. Nah kemarin juga kan kebetulan ada materi tentang peradilan ya Pak. Saya mencoba untuk bermain peran di situ. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, saksinya siapa saja itu ya kan. Nah di situ juga kan anak jadi tahu tugas seorang hakim itu seperti apa, tugas seorang jaksa itu seperti apa. Nah kayak gitu. Berarti pelajarannya tentang itu ya. Jadi bermain perannya tentang itu juga ya. Itu. Iya. Terus kemarin juga pernah di kelas 7 itu kan saya membahas tentang norma tuh. Norma dalam masyarakat ya. Nah itu saya tugaskan anak membuat video tentang norma. Setiap norma mereka membuat video dan mempraktekkan bagaimana caranya berperilaku sesuai norma tersebut. Itu saya kasih tugas kelompok seperti itu. Dan tugas itu saya bebaskan, boleh dikerjakan di rumahnya atau kan itu misalkan norma kesopanan, mereka menampilkan sopan itu seperti apa, lalu norma agama misalkan kayak gitu, norma hukum. Nah mereka mempraktekkan sendiri kayak gitu. Itu udah saya pernah lakukan di kelas 7 tuh, dan itu lumayan juga, anak kan senang tuh. Apalagi sekarang zamannya konten tuh, kan, daripada konten-konten yang nggak tentang pembelajaran, yang di luar pembelajaran, mendingan saya suruh aja membuat video tentang pembelajaran, dan mereka upload, saya suruh upload di YouTube juga. Gitu. Ya setidaknya mereka juga kan belajar tentang teknologi lah. Iya. Jadi banyak melibatkan pembelajaran di luar lah itu nantinya ya. Iya, kayak gitu. Tentang teknologi. Dan itu juga bisa dicoba kan, tergantung materi yang ada gitu. Jadi berbeda-beda nanti. Ada yang harus permainan ataupun harus semacam video ataupun bermain peran. Dan kemarin sebelumnya, malah semester sebelumnya itu juga sudah saya lakukan di kelas. Oke, tadi berarti Pak Yoga sudah mempraktekannya, mencoba video itu buat anak. Memang buat video itu anak sangat senang sekali, apalagi menonton video, karena anak zaman sekarang kan disebut generasi Z, itu kan senang yang seperti itu. Sebenarnya yang mereka lakukan itu tergantung apa yang kita perintahkan ya. Jadi mereka disuruh buat video ya paling semangat. Emang anak zaman sekarang senangnya praktek itu. Betul Pak. Oke, tadi sudah promosi itu, terus pembelajaran diferensiasi sudah diterapkan dengan berjalan lancar. Nah untuk KSE-nya ini Pak, tadi kan KSE-nya sosial emosional, mungkin di pelajaran kemarin yang sudah Bapak lakukan apa itu di KSE itu? Seperti ice breaking ya.
ice breaking Iya, ada doa, terus apalagi di dalam diskusi itu ada Pak. ya, diskusi itu kan ada namanya kemampuan berelasi nanti di KSE itu ya. Iya. Terus ada presentasi, itu juga disebut dengan kemampuan sikap bertanggung jawab, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari yang Pak Yoga lakukan, ini kok ada suara musik ya? Nih. Oke Pak Yoga, kita lanjut ya sambil dengarkan musik mungkin dari. Siap. Iya. Kenapa? Dan patriotisme. Iya. Dari yang Pak Yoga lakukan nih, dari tadi pengembangan pembelajaran dari bertransaksi KSE, terus yang sudah Pak Yoga lakukan, Pak Yoga sudah baik ya. Menurut saya memang sudah cukup baik lah. Update yang Pak Yoga lakukan cukup baik, dan teman buat keaktifan siswa juga cukup baik lah. Mungkin memang adalah biasa dari 1-2 anak itu yang kurang aktif, Iya. memang sudah Betul. banyak terjadi di setiap sekolahan. Ya, pasti itu ya. Ya, dan waktu ya mungkin hampir sama lah ya, kita sudah ini apa ya istilahnya sudah terbiasa. Guru kadang kasing asiknya mengajar itu waktu itu, kadang Pak. keliwat gitu ya. Malah sampai pakai jam orang lain. Iya, coba nggak ada orang lain saya kepake gitu ya. Saking asiknya di kelas itu. Itu luar biasa kan, berarti gurunya sangat berkompeten itu, sangat aktif gurunya juga di kelas ya. Oke. Nah, dari percakapan kita ini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya Pak Yoga yang dari kemarin pas observasi. Ya. Mungkin bila diizinkan mungkin akan saya sampaikan ke Pak Yoga. Boleh. menanyakan. Silakan. Oke. Nah, untuk KTP siswa tadi udah dibahas, sudah ya waktu udah ini. Nah, mungkin yang mungkin menurut ini yang jadi catatan saya Ya. dalam Pak Yoga memberi pembelajaran mungkin terlalu apa ya, pelan ya Pak suaranya. Iya. Dari saya kan di belakang kok kayak kurang dengar gitu ya. Apa menurut Pak Yoga gitu? Nggak mungkin Pak Yoga pernah tidak bertanya ke anak di belakang? Pelan suaranya. Wah, pelan suaranya, Apa? terus nadanya juga pelan itu. Nadanya pelan. Iya, dua-duanya. Mungkin yang saya rasakan gitu, mungkin dari belakang masih gini, mungkin bicaranya agak terlalu lambat ya. Mungkin apa karena Pak Yoga ingin anak lebih paham atau apa atau yang lain gitu kan, cara bicaranya agak lambat. Saya rasa Bener gitu apa enggak iya itu? Saya rasa kalau suaranya pelan mah enggak sih ya. Iya. Termasuknya udah lantang kayak gitu. Iya. Cuman kalau masalah dalam pelafalan katanya saya pelankan iya. Saya lambatkan. Oh iya, mungkin itu maksud saya. Bukan pelan tapi lambat. Lambat, ya. Dilambatkan. Ya tujuannya yaitu biar anak kan jelas gitu. Ya itu juga tergantung anak sih ya, menangkap penyampaian materi kan anak juga ada yang berbeda-beda. Iya. Pernah saya mengajar di kelas terlalu cepat, dibilangnya terlalu cepat Pak, Iya. kayak gitu kan. Ada yang mau lambat, ada yang mau cepat ya kayak gitu ya, tergantung kondisi di kelas juga sih sebenarnya ya. Saya kemarin dan saya coba kemarin saya pelankan juga, saya lambatkan bukan pelan sih ya. Saya lambatkan. Biar anak pada Iya. lebih memahami lah dari Ya yang tujuannya disampaikan. ya itu sih. Tujuannya itu ya. Ya karena kan saya berarti kan gitu, kok pelan banget ya ininya, intonasinya itu kayak disengaja dipelankan atau emang ngajarin sepertinya atau gimana. Mungkin ternyata karena sebelumnya ngajarnya karena anak bilang terlalu cepat gitu ya. Itu. Jadi sekarang agak Iya. intonasinya dilambatkan. Kalau saya berpikirnya kan jadi anak ada yang mungkin yang kurang mahir tadi, kurang aktif tadi, jadi
kayak ngantuk gitu kan, dengernya kayak lambat gitu kan, jadi gitu ya. Oke, jadi itu ya, karena biar anak biar paham tadi ya. Oke. Terus yang kedua ini Pak Yoga, di terakhir itu ada istilahnya kita memberi penilaian ke anak. Yang Pak Yoga lakukan waktu itu kan hanya memberi tugas ya. Iya. Nah, berarti di akhir pembelajaran tidak ada penilaian di pas saat pembelajaran itu ya? Tidak, iya. Iya. Iya, karena waktunya kemarin juga kan sudah habis ya. Iya, iya. Akhirnya saya ngasih tugas PR buat di rumah. Dan terkait materi itu kayak gitu. Tapi sebenarnya di modul ajar ada itu ya, asesmen untuk ditanyakan di saat itu. Di modul enggak saya munculkan. Munculkan Iya, ya. enggak saya munculkan memang sih. Ya mungkin ada dikit, kalau boleh ini sedikit beri masukan ya Pak. Ya mungkin di akhir pembelajaran kita mengevaluasi materi yang sudah kita sampaikan dengan memberi asesmen. Mungkin tidak harus banyak pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin anak bisa, kalau ada waktu mungkin bisa ditanya langsung ke anaknya yang mau menjawab siapa tentang materi yang sudah diajarkan. Iya. Atau mungkin kalau masih ada waktu mungkin dari lembar kertas anak mengumpulkan gitu. Iya, bisa. Atau mungkin lewat HP dan kita bisa dari itu anak tinggal jawab ya, kuisis langsung menjawab. Iya. Nah, nanti bisa kita apa ya, bacakan hasilnya. Iya. Atau mungkin lebih aktif lagi kalau kita bisa nyuruh anak, coba kamu tadi jawabnya apa, ini jawabnya apa, kan gitu ya. Bisa dari anak untuk menjawab. Iya, betul. Nah, dari saya mungkin masukannya itu yang pertama. Yang kedua mungkin runtutan waktu pembelajaran. Tadi untuk waktunya ya, mungkin kalau saya boleh ngasih masukan, mungkin dalam diskusi kita tetapkan saja waktunya, misalnya itu kan kegiatan ini kan banyak. Nah, itu, ya. Ada banyak kegiatan Iya, inti iya. ya, ada presentasi juga, nanti ada menyampaikan tanya jawab dan segala macam. Mungkin di diskusi mungkin bisa dikasih waktu juga 30 menit nah, misalkan, ya, atau 20 menit. 30 menit mungkin Iya, harus betul. selesai gitu kan ya. Nanti misalnya untuk 10 menit presentasi, 5 menit tanya jawab, jadi kan total kegiatan ini 45 menit kan gitu Iya. ya. Jadi tidak harus itu gitu ya. Nah tadi juga semuanya alhamdulillah sudah lancar, sudah bagus, dan solusi yang Pak Yoga buat juga sudah baik sekali ya, dengan macam-macam dengan permainan edukatif. Mungkin nanti solusi untuk kelompok yang kurang aktif digabungkan kelompoknya gitu ya. Terus waktu nanti tadi Pak Yoga bilang penggunaan waktunya mungkin disesuaikan. Iya. Nah, mungkin tambahan dari saya itu aja tadi, di kegiatan inti mungkin dibagi-bagi lagi waktunya. Iya, Pak. Biar kegiatan intinya tidak 45 menit, 45 menit selesai, tapi baru diskusi aja, belum presentasi sama tanya jawab nanti dari anak ya. Iya. Ya mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan mungkin. Ya. Oh iya, ada maaf Pak Yoga, ini ada satu yang kelupaan saya ini. Tadi kan dari praobservasi itu saya lupa itu tadi Pak Yoga, maaf ya. Praobservasi kan tadi kan kenyamanan di dalam kelas. Iya. Nah menurut Pak Yoga itu gimana? Anak sudah nyaman belum di sana? Nyaman sih Pak ya. Menurut Pak Yoga udah ya. Iya, menurut saya mah udah pada nyaman sih. Terus untuk kemampuan berkolaborasi tadi udah dibahas sama kita ya, ada Iya. yang kurang aktif. Terus untuk presentasi tadi sudah sekilas dibahas juga masalah anak yang kurang aktif, Iya. kurang mahir tadi sudah masih malu-malu lah gitu ya. Iya. Tapi misalnya itu udah. Terus yang udah dicapai tadi luar biasa, dari 90% ingin jadi sampai 100% ya. Waktunya. Terus waktunya juga itu ingin dicapai 95%, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira apa yang Pak Yoga dapat
didapatkan lah oleh Pak Yoga dari percakapan kita hari ini, Pak Yoga? Ya, dari percakapan mungkin saya bisa mengevaluasi pembelajaran prosesnya ya Pak, itu yang terutama dalam pengelolaan waktu itu. Ya. Jadi kalau misalkan ya ada seperti ini kan kita enak ya. Iya, iya. Kita saling sharing. Oh iya ini kurangnya di sini nih. Nah itu kita bisa meningkatkan lagi. Memikirkan bagaimana caranya biar yang seperti itu nanti bisa diatasi. Iya. Terakhir mungkin kira-kira solusi yang Pak Yoga tawarkan tadi, edukatif dan penggabungan kelompok dan mengatur waktu, kira-kira kapan Pak mau dilaksanakannya itu? Ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya Pak. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya mungkin bisa mengajak saya lagi Pak. Saya mau nyoba ngecek lagi. Ya kita sharing lagi, diskusi lagi ya. Biar nantinya kita bisa saling kerjasama lah dalam membantu bisa murid jadi lebih aktif lagi, lebih baik lagi lah di kelas gitu ya. Ya. Mungkin itu saja Pak Yoga yang ingin saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Ini mohon maaf ya karena dari PGRI ada lomba-lomba. Pak Yoga saya minta ke sini untuk melakukan percakapan pasca observasi. Luar biasa waktunya dan percakapannya Pak Yoga. Terima kasih sekali. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.